Santai, segmen khususnya Perkantas Labuan Batu. Tadi habis ngobrol sama salah satu alumni, dia lagi nonton sebuah konten pensiunan jenderal yang di usia 80 masih aktif, masih produktif begitu ya. Kenapa ada orang yang di usia itu masih menghasilkan sesuatu, di wawancara masih bagus sekali, ingat betul. Kalau kita bayangkan opung-opung kita di usia itu pasti udah yang dikawani ke kamar mandi ya kan Bang. Seproduktif-produktifnya dia bisa jalan sendiri ke Lapo paling gitu di usia 80. Atau masih ada nggak ya usia 80 yang masih jago mencatur opungnya. Tapi kenapa ada yang begitu, kenapa ada yang justru nggak produktif? Masih berhubungan soal psikologi perkembangan ya Bang. Yang terakhir kemarin kita bahas, kalau kemarin dari sudut pandangnya Freud, bahwa ada fase-fase perkembangan. Kalau dalam hal ini masih tetap bicara hari ini masih tetap bicara fase perkembangan, tapi bukan Freud. Hari ini siapa Bang? Kita akan lihat teorinya Erik Erikson. Dia seorang penerus Freud. Artinya tahunnya lebih muda dari Freud dong? Iya. Tahun berapa dia? Tahunnya sih aku nggak tahu ya. Tapi sudah 1900-an. Iya. Dia udah yang kekinian, meninggalnya juga udah 90-an ini gitu. Oke. Apa teorinya dia memang Pak? Apa bedanya dengan Freud? Nah, jadi kita masih tetap melihat perkembangan, dan nanti bukan hasil akhir, kita akan sampai kepada apa yang David tadi sudah bukakan. Kenapa ada orang tua yang di usia tua itu masih produktif? Kenapa ada yang justru siuruso, bahasa Batak. Dan ada bahkan istilah kita melihat normal kalau orang tua kembali lagi kayak anak-anak. Nah, tapi kita mau kenal dulu dari teori Erik Erikson ini. Jadi Erik Erikson ini meneruskan teori Freud. Kalau Freud tadi meletakkan teori perkembangannya dari psikoseksual. Nah, maksudnya kan Freud itu sangat menekankan dorongan manusia untuk hidup adalah dorongan seksualnya. Nah, ini yang 5 perkembangan kemarin itu ya. 5 perkembangan itu. Kalau yang nggak paham, lihat konten sebelumnya. Tonton video sebelumnya dulu. Nah, kalau kemudian penerusnya Freud itu melihat enggak lah, masa manusia hanya dikendalikan oleh gairah seksual saja, dorongan seksual gitu. Enggak, ada banyak faktor. Ada banyak faktor, termasuk faktor relasi. Nah, Erik Erikson ini akhirnya mengembangkan teori namanya psikoemosional. Psikoemosional ini perkembangan manusia di dalam tahapan perkembangannya itu bukan karena dorongan seksual, tapi karena juga pengaruh sosial, psikososial. Jadi psikoemosional ini berkaitan dengan psikososial. Jadi perkembangan seseorang itu dipengaruhi oleh juga ikatan-ikatan sosial. Nanti kita lihat pada tahap perkembangan. Tetap ada fase-fasenya. Fase-fasenya ada, dan di sini bedanya. Kalau Freud itu sebetulnya hanya menekankan usia 0 sampai 6 tahun. Walaupun dia buat fasenya sampai 5 sampai remaja. Freud tidak terlalu mengeksplor fase anak-anak 6 sampai 12 dan fase remaja itu. Nah, Erik Erikson itu berpikir bahwa manusia itu identitasnya itu tidak ditentukan 0 sampai 6 seperti yang ditesiskan oleh Freud. Jadi menurut Erikson ini manusia itu identitasnya ditentukan seumur hidup. Jadi seumur hidup manusia mengalami fase perkembangan. Nah, tetapi satu hal yang Erikson juga mengambil setuju dengan Freud adalah setiap tahapan akan terjadi setiap tahapan bisa mengalami fiksasi, gitu, bisa mengalami fiksasi. Nah, kalau Freud tadi itu di video kami sebelumnya ya, sekali lagi, itu fasenya itu fase-fase sesuai dorongan kepuasan seksual, oral, anal, palik, laten, dan genital. Ya, nah kalau di Erikson tahapan perkembangannya itu sesuai dengan krisis ego namanya. Nah, ego di sini bukan egois ya. Diri, krisis di dalam diri anak. Nah,
Erikson ini membagi tahapan perkembangan manusia seumur hidup menjadi 8 tahapan. Oke, tetap Gitu. dipisahkan oleh umur. Tetap sesuai dengan usia. Jadi tahap pertama. Nah, berapa? kalau tahapan pertama itu usia bayi ya, 0 sampai 2 tahun, tahapan pembentukan trust dan mistrust, percaya atau tidak percaya. Gitu. Trust 0 sampai 2 mistrust, tahun. 0 sampai 2 tahun. Oke. Kalau seorang anak mendapat pengasuhan yang baik, ketika dia merengek langsung ada orang tuanya, ada pengasuhnya, caregiver, pengasuh ya, bukan hanya orang tua kalau bagi Erikson. Oh, walaupun dia misalnya kalau ada pamongnya, ada ibu asuhnya. Ada ibu asuhnya, ibu asuh parorotnya atau ibu asuhnya ini orang yang sangat care, langsung bisa memberi perhatian gitu, memberi sentuhan, pelukan. Nah, anak ini merasa nyaman. Anak ini tumbuh trust dalam diri ini. Tumbuh trust. Tapi kalau terjadi fiksasi artinya proses ini nggak dipenuhi. Iya. Dia nangis dibiarkan, dia pup, pipis, gelisah, parorotnya atau pembantunya atau pengasuhnya lagi sibuk, mama papanya kan kerja misalnya, dia dibiarkan sehingga selalu terjadi kecemasan dalam dirinya. Nah, dia akan tumbuh bukan ke arah trust tapi mistrust. Hidup bagi dia sesuatu yang tidak layak dihidupi. Gitu. Karena tidak ada sentuhan yang aman bagi dia. Gitu. Nah, kalau berhasil pada tahapan pembentukan trust ini, maka akan ada muncul harapan dalam diri anak. Hope. Gimana? Jadi anak-anak yang selalu diberi sentuhan, waktu dia merengek, diberikan kenyamanan, rasa aman. Kamu lagi gelisah ya sayang gitu. Gitu. Kamu lagi gelisah ya. Kamu lagi kesakitan. Nah, itu diberi rasa aman, emosinya itu diterima oleh pengasuhnya dan itu relate dengan apa yang dia rasakan, dia merasa aman. Nah, tumbuh trust dalam dunia ini. Pertama-tama tentu trust kepada pengasuhnya, tapi itu nanti berpengaruh seumur hidup. Jadi isu trust dan mistrust ini nanti akan terjadi ketika dewasa. Nah, jadi orang-orang yang nggak tumbuh trustnya, yang tumbuh justru mistrust. Mistrust inilah yang akan menjadi mistrust seumur hidup. Percaya nggak ya? Ini terjadi di usia 0 sampai 2 tahun, tapi nanti ketika dewasa, orang-orang ini sangat sulit percaya orang lain. Selalu punya prejudis, kecurigaan kepada orang lain. Tapi orang-orang yang tumbuh trust itu akan timbul hope, namanya harapan. Ya tau lah hope itu harapan. Tapi maksudnya gini, itulah apa namanya, keterampilan ego yang muncul, identitas yang muncul, ada harapan hidup. Bagi dia, hidup ini adalah hidup yang layak untuk diperjuangkan karena ada harapan dalam diri. Akhirnya dia orang yang semangat, inovatif, kaitannya ke situ kan? Mungkin nggak langsung lompat ke situ ya, tapi punya harapan dulu deh, punya harapan. Dia tahu bahwa hidup ini layak untuk diperjuangkan. Jadi dia tidak hopeless. Dia tidak cepat ingin bunuh diri, mengakhiri hidupnya. Di masa dewasa loh ini terlihat. Gitu ya. Mind blowing bang. Kalau bapak ibunya pekerja, siapa para orang yang dapat yang begitu? Ya justru itu yang perlu. Kenapa video ini kita buat? Salah satunya ya menjadi warning bagi para pasutri, bagi para orang tua, untuk bisa tahu apa yang mereka lakukan itu sangat mempengaruhi. Jadi sensitif itu gitu. Jangan sampai nanti misalnya ya, kenapa anak ini dikit-dikit udah nggak mau lagi aku itu. Gitu. Nanti misalnya ya, kenapa lah anak ini? Dia nggak tahu padahal pada masa bayinya itulah yang dia lakukan. Apa jadinya anak ini produk dari pengasuhannya di masa kecil itu, sehingga anak ini sangat hopeless gitu. Jadi dikit aja misalnya ya, dikontra lah, langsung udah nggak mau lagi aku itu, langsung masuk kamar dan tidak jarang didapati berusaha bunuh diri misalnya. Karena mistrust tadi. Mistrust yang karena nggak terbentuk hope tadi. Hope-nya. Jadi itu 0 sampai 2 tahun. Yang pertama. Kemudian
usia masa anak-anak gitu ya, 3 sampai 4 tahun gitu ya, 3 sampai 4 atau 2 sampai 3 tahun. Ini bisa beririsan ya. Itu pembentukan krisisnya itu, krisis pada anak terbentuknya otonomi atau shame, rasa malu atau keraguan, ragu. Maksudnya gini, kalau ada anak yang dengan pola asuh orang tua yang sangat care sehingga tumbuh trust, maka dia akan masuk kepada pembentukan otonomi. Karena dia percaya dunia ini aman, tumbuh otonomi dalam dirinya. Punya kehendak, percaya diri maksudnya? Iya, punya kehendak gitu ya. Sehingga kalau dia berhasil, otonomi berhasil, yang muncul itu will, kehendak. Orang ini punya kehendak. Tapi sebaliknya, ada anak-anak yang kalau tadi mistrust, nah ini bedanya dengan Freud ya. Ini jadi kalau ego krisisnya terbentuk, masuk ke tahapan berikutnya. Kalau yang ini masuk ke tahapan berikutnya, justru yang kesini juga. Walaupun tidak selalu begitu, bisa bersilangan, bisa ditolong gitu ya. Tapi pada umumnya yang mistrust akan kepada shame, malu. Nah, tapi secara umum dulu ya, kita lihat ciri anak di usia 2-3 tahun itu kan, misalnya itu mulai tumbuh otonominya itu melawan. Gak mau. Dia pengen menunjukkan dia punya kemauan. Nah, kalau orang-orang tua selalu menentang kemauan anak ini, maka yang muncul rasa malu. Karena berarti kemauanku ini salah. Jadi gimana responnya? Masalahnya misalnya anak itu udah waktunya makan, nggak mau, dilempar, Pak. Ya mamanya wajar lah marah maksudnya. Mamanya marah melihat itu sebagai pemberontakan. Padahal anak itu sedang mengekspresikan dia punya otonomi loh. Nggak boleh dipaksa gitu. Harusnya kan kamu belum mau makan, kamu nggak lapar. Tapi kan itu belum terjadi. Di situ anaknya langsung mamanya duduk, diikat langsung, makan atau tidak? Kalau kayak tadi nggak jadi manja nanti bang. Yang mana? Kamu nggak? Sama ada bukan, maksudnya bukan memanjakan, bukan, tapi menolong dia untuk menerima gitu dulu ya. Jadi kalau teori Erikson sangat erat kaitannya dengan emosi, gitu. Kita terima, kita afirmasi bahwa dia punya kehendak. Karena kalau ini nggak terjadi, inilah nanti di masa dewasanya itu dia nggak berani punya sesuatu, dia nggak berani melakukan sesuatu, selalu ragu dalam hidupnya. Pilih IPA apa IPS, pilih jurusan akuntansi apa ekonomi gitu. Dia selalu ragu dalam hidup. Tapi kalau tumbuh rasa otonomi tadi, dia misalnya ya, otonomi itu juga berkaitan misalnya waktu masa 2-3 tahun itu dia nggak mau bagi barang sama orang. Minjemin gitu. Nggak mau minjemin nih. Mainannya kan 2-3 tahun udah mulai main kan. Kita belikanlah mainannya. Datanglah anak tetangga, direbut. Dia rebut. Nah, yang salah mama papanya selalu bagi, nggak boleh gitu nak, bagi, pinjam. Kalau dijelaskan pinjam ya nak, dia juga pengen main, itu tepat. Tapi kan yang sering nggak boleh gitu loh, nggak mau berbagi sama kawannya. Nah itu dia akan malu. Yang muncul shame, ragu. Jadi apakah aku mempertahankan kehendakku ini sesuatu yang berarti? Nah itu harus diafirmasi oleh orang tua. Oh ini memang punya kamu nak. Kamu memang harus mempertahankan punya kamu, tetapi kamu berbagi dulu. Dia mau pinjam, dia mau main bareng. Itu yang disebut afirmasi gitu. ya. Kita afirmasi dulu bahwa dia punya kehendak, itu nggak salah. Gitu. Nah sekarang kita masuk nih usia 4-5 tahun. Fase yang ketiga. Nah, fase yang ketiga itu krisisnya adalah pembentukan inisiatif dan versus rasa bersalah, guilty. Jadi di sini tadi positif, di situ krisisnya. Trust, mistrust. Kalau trust,
berhasil masuk pada otonomi. Dia bisa mempertahankan dirinya, dia punya kehendak, dia minta sesuatu. Tunggu, kita balik dulu deh ke situ. Karena ini contoh yang paling sering. Kalau ada anak yang mau mempertahankan, misalnya di usia itu kita mau pakai celana ini, dibuangkan, gitu. Ingat gak ya, di masa 2 sampai 3 tahun, 3-4 tahun, dikasih mau pakai baju ini, nggak mau, dilempar Pak. Lalu mamanya marah, karena udah capek banget harus ngelipat itu. Nah harusnya para orang tua ya yang nonton ini kita afirmasi tuh, dia sedang punya otonomi. Dia harus ditolong, kamu mau pakai baju mana sayang? Gitu, bukannya udah capek aku ya dari tadi pakai. Gitu. Memang benar bahwa kita sebagai orang dewasa tahu cuaca ini dingin, sebaiknya kamu pakai baju lengan panjang, bukan dengan pakai. Gitu. Nah itu sekarang kita ke atas. Jadi kalau berhasil otonominya muncul, dia tahu baju mana yang dia pilih. Justru repotmu para orang tua di usia 2 sampai 4 tahun tidak akan membuatmu repot di usia dia dewasa. Kalau kita menentang kehendak-kehendaknya di usia itu seumur hidup, maka orang tua yang harus menentukan siapa pasangannya, pindah atau tidak, kerja di mana. Orang tua yang harus menentukan. Nggak tahu ngapa-ngapain. Nggak tahu gitu. Nah, kalau misalnya kita naik lagi, terbentuk nih otonomi. Fase yang keempat. Fase 4, 5, 6 tahun itu apa yang terjadi biasanya? Dia akan mulai berantakin. Tapi ada yang lebih cepat ya, ada dari 3 tahun sudah mulai. Dia akan ke rak piring, dia bongkar rak piring, dia keluarkan semua barang-barang itu. Mamanya baru setrika, dirapihin, dia bongkar semua. Dia itu happy. Perhatikan deh, kalau ada anak-anak bongkar-bongkar rak piring, nyanyi-nyanyi, siul-siul, dia happy. Tiba-tiba mamanya datang marah, maka yang muncul adalah guilty, rasa bersalah. Jadi harusnya, wah kamu pengen bantuin mama ya, ngerapiin rak piring. Kamu pengen bantuin mama cuci piring ya, bersihkan rumah. Bukan dengan, ampun, barusan ku sapu udah kau serai lagi semua itu. Nah, ketika kita menolong dia, bahwa dia mulai tahap pembentukannya itu kan inisiatif. Dia inisiatif, dia mulai main boneka, dia kasih nama. Betul. Dia mulai membentuk juga cerita-cerita gitu, nyanyi-nyanyi sembarangan. Tapi yang paling penting ada inisiatifnya. Bongkar, jadi bongkar rak piring, bongkar rak pakaian anak itu jangan dilihat sebagai sesuatu pemberontakan, mengalojai, ngerepotin. Tapi itulah pembentukan inisiatif yang pertama-tama, karena dia lihat mamanya melakukan itu. Dia belum bisa bedain mana berantakan mana rapi. Sama sekali nggak bisa. Jangan dikatakan bahwa berantakin aja lo gitu. Ini jadi berantakan, itu beda nadanya. Ini jadi berantakan sayang, kamu pengen ya bongkar-bongkar baju ini. Afirmasinya gitu ya. Afirmasinya gitu. Ya saya tahu ya, bagi orang tua yang punya anak segitu nggak mungkin selembut aku ini ya. Kalau aku juga punya anak juga mungkin harus tetap menjaga kewarasan. Tapi ini harus ditolong. Para ibu-ibu berontak. Kalian bapak nggak ngerasain kita kain pulang gitu. Kalau itu berhasil, pembentukan inisiatif berhasil, tahu nggak? Dia punya purpose. Dalam hidupnya di usia dewasa nanti. Iya. Jadi kalau ada anak-anak remaja yang nggak punya tujuan dalam hidupnya, tanya cita-citamu apa? Itu bukan karena kurang diberitahu, tapi juga karena memang dari kecil kita tidak menolong dia menemukan inisiatifnya. Sehingga ada orang-orang di masa dewasa nggak punya purpose dalam hidupnya. Mau ngapain dia nggak tahu, ya udah dia mengalir aja. Gitu. Nah, kalau berhasil terbentuk inisiatif ini, Ben, dia akan masuk kepada tahapan pembentukan 6-12 tahun. Yang kelima. Yang kelima, 6-12 tahun, produktif versus inferiority. Nah,
produktif ini masa anak-anak dia akan mulai pengen menunjukkan skill sosialnya. Jadi 6 sampai 12 kan masa SD. Masa SD itu ini yang sering kali salah sih. Kita sangat menekankan matematika, IPA, logika, harus berhasil di situ, akademik. Padahal yang diperlukan di masa pertumbuhan ini adalah produktif. Pembentukan produktif. Pembentukan produktif itu dia merasa punya kompetensi dalam hal apapun. Dalam hal apapun. Jadi keberhasilan anak di masa depan itu bukan karena dia pintar matematik, tapi dia bangga, dia punya sesuatu kompetensi dalam dirinya, termasuk pergaulan. Itu yang perlu diafirmasi. Seni, dia menari. Jadi bukan yang gini, apanya kau? Taumu hanya gambar-gambar aja. Mau jadi apa kau masa depan? Teman-teman nggak tahu. Nggak tahu. Kau pikir kau bisa hidup hanya dari menggambar-menggambar itu aja? Pertama salahnya adalah kita mematikan produktif. Itu yang kita tidak sadar. Benar bahwa kita melihat hidup orang, nggak semua orang jadi pelukis, nggak semua orang bisa melukis lukisan dengan puluhan juta. Memang kalau kita biarkan dia hanya gitu-gitu aja menggambar, kelihatannya dia akan gagal di masa depan. Persoalannya, keberhasilan seseorang bukan berarti kalau dia gambar-gambar aja masa SD, dia akan jadi pelukis. Bukan. Tapi ketika dia bisa diberikan satu penghargaan, apresiasi untuk sesuatu hal yang dia bisa atau mampu lakukan, kompetensi ya mampu, itu yang buat dia berhasil. Walaupun pada akhirnya misalnya di usia dewasa, ya dia nggak berkarir di situ. Nggak menutup peluang dia jadi arsitek. Iya, setelah remaja bahkan itu berubah. Ini hanya soal bahwa dia produktif. Jadi di masa SD itu dia punya sesuatu yang dibanggakan, termasuk social skill. Kalau ada anak yang tadi ya mistrust tumbuh menjadi shame, malu. Shame tumbuh menjadi guilty, gitu ya. Guilty tumbuh menjadi inferior. Jadi justru dia inferior, merasa rendah diri, gitu. Jadi kan aku bayangin dulu aku ya, masa-masa SD ku itu pemalu banget gitu ya, tanpa apapun aku malu banget untuk maju ke depan gitu, karena memang nggak ditolong untuk mengafirmasi kelebihanku. Aku juara di kelas itu aku juara, tapi aku nggak ditolong diafirmasi bahwa kamu nggak dikasih pujian, penghargaan gitu, sehingga aku pemalu banget waktu SD gitu. Itu penting ya, afirmasi itu dalam bentuk pujian, bukan soal bahwa dia akan menjadi begitu. Jadi di akademis misalnya aku mampu, aku juara sih. Tapi di social skill aku nggak punya rasa percaya diri untuk membangun relasi nih. Aku nggak punya kemampuan cara bergaul yang enak, diterima gitu, enggak. Sehingga aku nanti deh kita lihat itu pembentukan pada masa remaja yang berdampak gitu. Bang, gimana yang gini bang? Anak cewek masa main mobil-mobilan. Nah ini dia. Cowok masa main BP. itu ada kesan. Sekarang begini, memang benar gender, nanti ini isu lain lagi nih, banyak topik jadinya akan kita bisa maksudku, apakah kaitannya soal pematian kreasi tadi? Iya, dalam hal itu iya. Memang benar bahwa kita harus tolong gender identity, gender identity. Anak laki masa main BP-BP-an atau bongkar pasang, nggak tahu ya BP-BP-an siapa tahu. Masih nyambung nggak? Orang main boneka lah katakan. Masa anak laki-laki main boneka, masa anak perempuan main mobilan. Sekarang pada tahap dia mau menunjukkan sesuatu skill, rasa percaya dirinya tumbuh melalui itu, kita harus afirmasi. Tetapi bukan berarti kalau kita afirmasi nanti dia jadi tomboy dong gitu. Bukan begitu melihatnya. Gitu. Kita harus bedakan dulu. Kalau itu misalnya kemampuan yang bisa membuat dia bangga, dia akan merasa tenang gitu. Nanti ini remajanya, kita langsung aja deh ya. Kalau dia terbentuk produktif itu kan terbentuk kompetensi.
Maka masuk pada masa remaja antara 12 sampai 18 tahun itu proses terbentukan identitas. Identity versus identity confuse, kebingungan identitas. Apa sih maksudnya gitu? Kalau anak ini masa SD tadi, dia mungkin nggak juara 1 di sekolah, tapi dia bangga dia pemain basket yang baik, dia pemain bola yang baik, dia punya nilai seni yang kemampuan seni yang baik. Ketua kelas, pernah pemimpin upacara, itu kebanggaan. Hal yang jarang diapresiasi oleh masa kita. Ketika dia masuk masa remaja, dia tahu, dia bangga dengan dirinya, kompetensinya terbentuk kan. Maka identitasnya jelas. Identitas itu dia tahu apa yang dia sukai, dia tahu apa yang harus dia pilih. Itu identitas. Dia tahu berperan di mana. Jadi waktu dia berperan di rumah, dia tahu berperan di sana. Waktu dia berperan di pergaulan, dia tahu berperan di sana. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Tapi kalau ada anak-anak yang tadi itu miskin banget apresiasi masa pembentukan itu tadi ya, masa produktif itu, yang muncul apa tadi adalah inferioritas, minder. Sehingga pada masuk remaja dia nggak tahu tuh, dia menjadi seorang pemalu. Itu tadi aku bilang, masuk remaja, aku nggak tahu memulai relasi yang baru. Aku takut melihat orang rame. Iya. Nah gitu. Jadi muncul aku nggak tahu apa yang aku mau gitu. Aku ikut. Nah kebetulan juga memang aku tinggal bersama kakak yang controlling, yang tidak terlalu membebaskan. Kalau ada anak-anak yang orang tuanya tidak terlalu peduli karena kesibukannya di luar, anak-anak yang tadi ini inferior ini akhirnya masuk ke dalam sebuah komunitas yang nakal, dia akan jadi bahan bulian terus-menerus. Jadi bahan bully, disuruh-suruh, gitu. Dia nggak tahu, dia nggak punya kekuatan untuk bertindak gitu. Dia hanya ikut, yang penting dia bisa diterima di situ, mau disuruh ngapain hal-hal konyol. Iya. Gini, kalau dalam kelompok remaja itu, anak ini akan sering jatuhnya makin parah kan? Dia akan gitu. Dia akan selalu dia akan selalu berperan seperti orang konyol supaya bisa diterima gitu. Nah, kemudian di sini dia, kalau pada Freud kan udah berhenti tuh di masa remaja. Nah, di Erikson ini nggak berhenti. Jadi setelah remaja, tahapan perkembangan selanjutnya tahapan dewasa awal 18 sampai 35 tahun. Oh, masih ada tuh? Iya, jadi itu pembentukan identitas 18 sampai 35. Iya. Jadi dewasa awal itu. Aku masih ada kesempatan, Pak. Jadi itu pembentukan keintiman dan keintiman versus kesendirian. Loneliness. Gimana tuh? Keintiman artinya gini, orang yang tadi masa remaja terbentuk identitasnya. Bentar, apakah ini berkaitan dengan lawan jenis? Belum. Iya, nanti akan berkaitan. Orang yang terbentuk identitasnya, dia tahu pilihannya siapa. Dia bisa mengungkapkan rasa cintanya. Dia pede untuk bilang I love you sama pasangan. Tapi kalau yang rule confusion, identity confusion tadi, itu kan nggak tahu dia. Aku suka nggak sama dia, nggak tahu dia, sehingga dia sulit untuk mengekspresikan dia jatuh cinta atau tidak. Nah, ketika ini dia akan mulai terus sendiri kan, sendiri. Sementara kawannya punya pacar, dia punya pergaulan, dia akan sendiri. Nah, kalau tidak terbentuk tadi identitasnya, maka pada masa dewasa awal yang terbentuk adalah kesendirian. Sulit untuk membangun relasi yang intim. Dia tidak mampu punya sahabat dekat. Dia akan lebih suka sendiri. Dia nggak punya kemampuan untuk berelasi secara intim, dekat dengan orang-orang. Itu yang akan terjadi. Kira-kira orang-orang ini nggak yang jadi kutu buku nanti? Bisa jadi. Biasanya. Menjadi kutu buku, selalu sendiri, gitu ya. Nah, kalau terbentuk identitas dengan baik, justru yang muncul adalah keintiman. Dia mampu berelasi dengan intim, dia merasa aman dekat dengan orang. Nah, kalau orang yang tadi itu sendiri itu dia nggak aman merasa dekat dengan orang.
gitu. Nah, nggak berhenti tuh Erikson, dia terus meneliti bahwa di usia dewasa tengah 35 sampai 55 tahun itu masih terjadi proses pembentukan identitas. Jadi dewasa tengah itu proses pembentukan generativitas versus stagnasi. Jadi gini, generativity itu generativitas bahasa Indonesia lebih nasi bahasa aslinya generativity. Generativitas itu maksudnya gini, orang yang tumbuh keintiman, dia bisa nyaman dengan orang, dia bisa dekat dengan orang, dia akan mampu untuk menciptakan hal-hal yang membangun orang lain. Di usia Di 35 sampai 55 ini akan menjadi pemimpin-pemimpin yang bisa mengendalikan orang lain tanpa merasa bersalah. Jadi beda, ada orang yang memimpin, ngatur, controlling. Kalau ini enggak, orang yang bisa mengendalikan orang lain, bisa pemberdaya, bisa empowerment orang lain gitu, bisa bisa menggerakkan keluarganya. Nah, orang-orang ini akan menjadi orang yang disukai di tengah-tengah keluarganya karena dia akan tahu bagaimana membuat suasana yang nyaman, yang bisa memperbaiki konflik-konflik dengan tepat gitu ya. Jadi tanpa terjebak menjadi bagian dari isu konflik itu gitu. Makanya kalau ada cara keluarga, jalur rumah coba bangun persyaratan. Orang-orang ini kalau datang sangat dirasain justru memperbaiki suasana. Iya, orang bukan jadi pro ini pro A, ini pro B, dia justru jadi sosok yang begitu ya. Dan secara individual dia akan mampu mencapai karir. Nah sekarang gini, kalau kita runut dari bawah tadi, ketika terjadi semua justru tidak terbentuk tadi identitas egonya itu, kan sebaliknya tadi ya. Maka orang-orang yang di usia dewasa tengah ini menjadi stagnan, berpindah-pindah pekerjaan, tidak tahu menentukan pilihannya. Tapi sekarang ini keunikan teori Erikson. Kita nggak melihat itu hanya di masa dewasanya. Jadi kita nggak menyalahkan kamu sih nggak tahu kemarin harusnya kamu nggak buat gitu supaya nggak dikeluarkan dari pekerjaan itu. Ada kaitannya ke masa kecilnya tadi? Masa kecil tadi sebetulnya udah terbentuk yang tadi itu, shame, guilty, mistrust, itu semua ada tuh. Yang tadi gue bilang, ketika itu yang terbentuk maka nggak terbentuk tadi hope, will, kehendak, kompetensinya nggak terbentuk gitu ya. Kemudian kesetiaannya nggak terbentuk pada masa remaja tadi, dewasa awal tadi. Karena aku kayaknya di situ bang. Melihat usia sekarang, maksudku kita lanjut dulu atau langsung what the solution? Nah kita lanjut dulu, kita selesaikan dulu. Karena justru ini hanya memberikan satu kesadaran sih sebetulnya supaya soal pembentukan sehingga kita nggak melulu menyalahkan kenapa anak ini nggak bisa setia di satu pekerjaan misalnya. Itu bisa jadi dari yang lalu-lalu itu. Jadi menyelesaikannya bukan diajari cara untuk bertahan di pekerjaan. Kenali dulu isunya gitu. Lalu kenapa orang ini tidak terbentuk? Apakah misalnya ada isu mistrust, ada isu shame, ada isu guilty, ada isu identity confused gitu. Dia nggak tahu identitasnya, apa yang dia mau, apa yang mau dia capai gitu. Masih ada tahap berikutnya? Nah akhirnya tahapan terakhir itu namanya tahapan dewasa akhir. Ini yang di awal tadi sebagai pembuka David sudah bukakan. Tahapan di usia 55 sampai mati. Makanya ada yang tadi orang tua yang. Nah, kalau dia terbentuk dengan baik, melewati setiap krisis egonya sampai terbentuk identitasnya, maka dia masuk pada tahapan pembentukan integritas ego. Dia mampu mengintegrasikan seluruh pengalaman-pengalaman hidupnya sehingga orang-orang tua yang seperti ini tidak mau berhenti, tidak menjadi orang yang putus asa, despair ya, orang yang merasa gagal hidupnya gitu. Tapi orang ini akan tetap produktif, bijaksana, opung-opung bijaksana lah ya.
Ada opung-opung ya, yang kalau kita dengar dia rasanya bijaksana banget gitu menanggapi segala situasi. Dia nggak reaktif gitu. Tapi ada orang-orang tua yang mulai merengek-rengek, selalu ingin diperhatikan gitu. Itu terbentuk kenapa? Ya karena tadi nggak terbentuk, nggak mampu melewati masa krisis egonya dengan baik, sehingga yang terbentuk yang negatif tadi. Gitu. Nah, jadi masa 55 kan orang pensiun gitu. Iya. Seringkali di sini teruji. Ada orang yang pensiun langsung memilih pensiun, nggak tahu lagi ngapa-ngapain. Di rumah aja, ke adat ya paling ini hanya tahu ngomongin orang, menceritain Paling ke warung, mabuk sampai mati. Ngeri kan? Kalau yang perempuan misalnya jadi bahan perbadaan sama parmainnya gitu. Oke. Jadi itu masa jadi jangan disalahkan apanya mama ini, apanya bapak ini. Jadi ngeselin banget, susah banget dihadapinya. Nah di sini sebetulnya bukan persoalannya bukan di masa tuanya itu. Jadi persoalannya justru di masa pembentukan sejak awal. Nah, masalahnya masih bisa diperbaiki nggak? Misalnya katakanlah dalam hal ini aku sekarang di usia masuk 32 tahun. Katakanlah aku menjadi seorang yang gagal di 4 fase. Kita namakan fiksasi. Fiksasi. Katakan aku orang yang fiksasi dari fase-fase itu, sehingga di usia sekarang yang tadi itu orang yang nggak bisa fokus kepada satu hal sehingga punya tangga pencapaian di hal itu dan sebagainya. Lantas memasuki fase yang berikutnya 35 ke 55, apakah masih bisa diperbaiki, ditukangi gitu? Nah di sini dia, kalau psikologi itu kan akhirnya kan observable ya, sesuatu yang sesuatu yang berdasarkan pengamatan. Dan ternyata pada dasarnya ya ketika mistrust yang terbentuk ya dia masuk kepada shame, begitu dia. Tetapi bukan berarti dia dua kubu yang kalau di hitam putih, kalau di sini udah di sini pasti, enggak sih. Teori Erikson ini melihat krisisnya yang utama. Jadi bukan berarti orang yang trust banget. Gitu. Tapi ada anak-anak juga harus dilatih untuk mistrust. Ini belum menjawab pertanyaan David ya, tapi aku jelasin dulu dari sini. Supaya jadi, kan condong kiri, bukan seperti itu. Jadi kalau ada orang namanya krisis ya. Jadi pembentukan ada juga orang yang krisisnya justru terlalu trust. Iya. Mau radio totoi. Iya. Gimana? Tapi harus terjadi. Cuma memang jangan sampai dia muncul mistrust. Dia gelisah terus. Dia nggak mempercayai siapapun. Gitu. Tapi juga jangan sangat trust sampai tidak pernah merasa mistrust. Tapi ini bisa harusnya seimbang, tetapi bukan berarti di titik tengah, nggak ada dalam teori ini. Orang harus terbentuk trust-nya, tapi trust itu terbentuk ketika dia juga belajar mistrust, gitu. Dan seterusnya. Sehingga yang pertama-tama, kalau kita baru mendengar ini, yang pertama-tama seperti David mungkin langsung berpikir, lantas kenapa aku juga waktu kuliah ini langsung berpikir, jadi aku sekarang apa yang harus kulakukan supaya aku sekarang 36 lagi baru memasuki generativitas ini terbentuk nggak ini? Atau karena aku orang yang lonely maka aku justru menjadi orang yang stagnan gitu. Nah sekarang pertama-tama kesadaran diri itu baik gitu dulu. Jadi setelah mendengar ini, kita melihat diri kita muncul satu kesadaran. Itu sudah sebuah langkah maju. Itu sudah sebuah langkah. Aku di sini sekarang. Ternyata karena aku begini. Jadi ini spektrum yang sangat luas. Jangan nggak sesederhana trust mistrust, otonomi shame gitu. Enggak. Ini spektrum yang luas. Maksud abang sehingga penyelesaian juga nggak sesimpel itu. Nggak sesimpel itu, maka aku latihan ini gitu. Enggak. Jadi aku misalnya, aku sadari tadi aku shame, pemalu. Aku sadari aku banyak guilty. Lalu masa SD aku orang yang juga inferior.
Oke. Tapi tadi misalnya aku sadari inferiorku, lalu aku teliti, oh iya inferiorku dalam hal sosial, skill. Lalu inferior itu dalam hal body, fisik. Aku dulu malu banget dengan tubuhku gitu. Tetapi dalam hal akademik aku terbentuk tuh produktifku. Aku di juara, dipanggil di depan, selalu dijadikan contoh. Ada masih keberhargaanku gitu. Yang masalah kalau betul-betul orang inferior, gak punya sesuatu pun. Gitu. Jadi kita coba sekarang dari setiap tahapan periode, kita akan lihat evaluasi gitu. Jadi bukan sesederhana jadi David tadi bilang. Jadi aku sekarang, kenapa aku nggak bisa fokus di satu pekerjaan di usia sekarang? Bukan begitu melihatnya. Jadi kita lihat setiap tahapan perkembangan itu. Lalu aku ada nggak mistrustku ya? Kayaknya aku trust sih, tapi ada juga mistrustnya karena memang aku nggak ditolong untuk mempercayai orang gitu. Mengenali itu pun harus gimana bahasa dia? Harus cukup dikulik lagi Pada gitu masa lalu iya. Kalau soal yang abang bilang tadi misalnya aku kalau dalam caseku ini juga aku mau tanya nanti kaitannya ke soal bully. Di mana bully itu masuk? Maksudku di usia, apakah ada kaitannya dengan usia sekian orang dibully nggak terlalu efek lagi gitu. Kalau dalam hal aku misalnya soal kepercayaan dirinya sejauh yang ku kenal dan kemampuanku mengingat jago berdebat, berargumen kuat gitu ya. Bukan soal ini juga, bukan soal knowledge juga, tapi soal speakingnya kan barangkali. Tapi secara fisik misalnya SMP lah, SMP 3 tahun lah, selama SMP itu aku dibully habis-habisan secara fisik. Kalau ingat film India apa ya, Kuch Kuch Hota Hai ya, yang ada aliennya, jadul. Aku dicap itu dan itu melekat terus menerus. Itu fisik maksudnya? Iya, karena aku dimiripkan sama tokoh jadul itu. Nanti yang nggak relate coba cari tokoh itu. Ada sebuah tokoh alien yang masuk ke bumi tapi pintar, tapi ya lihatlah di YouTube gitu. Sehingga aku dibully sebagai di trademark sebagai itu, dipanggil sebagai itu. Sampai ada kepuasan tersendiri ketika kelas 3 salah satu orang yang men-trademark nama itu. Tunggu ya, Dek, sebentar. Karena sesuatu hal nggak lulus UN, rasakan gitu. Maksudku ada sebuah emosi yang keluar, mampus begitu. Maksudku, apakah mistrust yang tadi dirusak juga di usia itu begitu? Enggak. Kaitannya dengan bully. Jadi tahapan itu kalau menurut teori ini terjadi di usia itu. Jadi bukan berarti ada krisis trust mistrust di usia remaja gitu. Justru yang menarik dari teori ini, nanti itu misalnya bully itu terjadi masa SMP. SMP itu tahapan perbentukan identity versus identity confused. Apakah dengan bully itu akhirnya terjadi kamu mengalami kebingungan dengan identitasmu begitu, sulit untuk punya. Faktanya iya bang, faktanya sangat minder dan apa ya, sakit hati sampai kayak aku bilang tadi, sampai kelas 3 itu ada kepuasan ketika orang itu nggak lulus UN gitu. Kemudian gini, maksudku seandainya hal yang sama terjadi kepada orang yang katakanlah tidak mengalami fiksasi, dia berhasil begitu, sehingga dia melalui fase bulian ini tetap menjadi dirinya yang tidak inferior. Iya. Jadi ada modal dalam dirinya. Jadi waktu masa SD itu kan terjadi pembentukan kompetensi. Jadi antara produktif versus inferiority. Kalau produktif yang tercapai, dia kan akan muncul tuh kompetensi. Nah waktu SMP dia akan punya kebanggaan dirinya. Dibully maupun sejelek-jeleknya, bisa nggak? Pernah nggak melihat ada orang dibully pun sampai gimana pun dia tetap merasa percaya diri dan dia bisa menghadapinya dengan baik. Modal itu dia peroleh dari pembentukan itu. Nah kalau kamu merasa jadi hancur banget dan identitasmu hancur ketika itu, nah pertanyaannya bagaimana proses pembentukan di bawah-bawahnya gitu. Apakah ada shame, ada guilty yang udah ada gitu, atau sudah mulai ada inferior sebetulnya dalam dirimu tadi Pasti gitu. sebelum itu Iya. Jadi begitu cara melihatnya.
itu enaknya teori ini menolong kita melihat kondisi kita sekarang atau masa-masa perkembangan kita mana berhubungan. Tapi sekali lagi spektrumnya luas, nggak selalu seperti yang David bilang kan hanya dalam hal fisik itu disamakan dengan orang yang jelek gitu ya. Padahal kamu punya percaya diri tentang kemampuanmu berdebat, berpikir akademik gitu. Jadi bisa tertolong gitu. Oke. Nah, nanti abang-abang bingung, udah mulai kurang rohani orang ini. Itu kita bahas di konten berikutnya ya Bang. Lantas apa hubungannya? Bagaimana menangani adik-adik, abang-abang atau bahkan kita sebagai manusia, sebagai pribadi dan manusia sebagai rohani menanggapi isu ini, kita bahas di konten berikutnya ya Bang. Iya, tetapi gini, sebelum David akan tutup, kalau kita melihat dari tadi perkembangan itu, kenapa ada remaja yang sulit sekali beriman? Oke, ada hubungannya. Kalau ada anak yang tumbuh dengan mistrust, bagi dia siapapun tidak ada atau apapun tidak ada sesuatu yang bisa dipercaya di bumi ini termasuk Tuhan. Udah di PI berulang-ulang dengan berbagai cara, pakai video. Tapi nanti seperti yang David bilang, mungkin di sesi berikutnya, di obrolan santai berikutnya kita akan langsung hubungkan dengan kerohanian. Dia bicara tentang kerohanian dan religiositas, apa hubungannya dengan terbentuknya kepribadian kita. Oke, hanya kita bagi dalam beberapa konten bagi dia. Oke. Sejauh ini kita hanya tahu bahwa kita yang ada sekarang itu tidak terlepas dari produk masa lalu kita. Oke. Itu dulu. Oke. Ada dua teorinya Freud dan teorinya siapa tadi? Erikson. Yang Erikson, yang di konten yang ini teori Erikson. Kalau mau lihat yang teorinya Freud, lihat teori sebelumnya. Itu aja Bang ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan konten ini. Sampai jumpa dan semoga menginspirasi.